Sudah, berdoa silakan. Doa dapat diakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melihat slide PPT saya? Sudah melihat slide PPT saya? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sebagian. Sebagian. Apa yang kalian lihat di sana? Yang kalian lihat di sana apa? Tentang kontrak perkuliahan. Oke. Baik. Sebelumnya sudah kenal saya belum? Mungkin Saya pernah lihat di Kalau kenal belum, kalau lihat sering. Sudah. Oke. Mungkin kalau yang untuk semester 3 saya baru pertama kali mengajar ya. Perkenalkan, nama saya Angga. Itu kontak saya, silakan dicatat. Nomor HP ini khusus untuk layanan mahasiswa. Jadi saya sendirikan antara kontak pribadi dengan kontak layanan mahasiswa. Kenapa? Ketika 2 WA masuk ya, misal ya, satu dari rekan dosen, satu yang mahasiswa, otomatis saya mendahulukan membaca rekan dosen dulu, apalagi keluarga. Jadi mahasiswa nanti dipinggirkan, makanya saya buatkan channel sendiri, nomor sendiri yang khusus untuk mahasiswa. Itu email saya, semisal besok Anda mengirimkan suatu proposal atau apapun, silakan dapat dicatat email saya. Oke, kalau tadi belum kenal saya dulu lulusan dari UM, Pendidikan Teknik Informatika, lanjut di Magister Teknologi Informasi UGM. Saya kalau dibilang baru lulus tahun 2018 untuk S2-nya. Untuk riwayat pekerjaan sendiri bisa dibilang saya nggak pernah diam waktu kuliah. Jadi asisten praktikum, jadi instruktur IT, mengajar juga, guru SMK juga di tempat kelahiran saya di Pasuruan. Lanjut di Jogja sambil kuliah S2 saya bekerja sebagai software engineer atau sebagai programmer di PT Wondertech Jogja. Dan terakhir sebelum keterima CPNS saya jadi Scrum Master di CLLOH dari satu perusahaan dari Singapura. Dan saat ini saya dompet saya di Prodi D4 Teknik Informatika, anggota garis 5 Lab Kecerdasan Buatan. Kalau teman-teman nggak tahu Lab Kecerdasan Buatan di mana, di Lab RSI, dan sebagai manajer inkubator bisnis dan kewirausahaan. Tuh. Nah, untuk bidang riset saya, kalau teman-teman besok mau mengerjakan satu proyek atau skripsi, saya ada 2 bidang. Yang pertama adalah interaksi manusia dan komputer. Itu belajar tentang pengembangan prototipe aplikasi, menerapkan user-centered design. Yang kedua, contohnya mengembangkan aplikasi khusus untuk penyandang disabilitas. Yang ketiga, pengembangan aplikasi untuk merubah kebiasaan pengguna. Sebagai contoh, ketika kalian nggak pakai aplikasi itu, kalian malas belajar. Tapi kalau sudah install aplikasi itu, memberikan notifikasi, memberikan treatment kepada penggunanya, kalian jadi rajin belajar. Itu yang dimaksud dengan persuasive interface. Yang kedua, saya punya interest di bidang kecerdasan bisnis, entah itu sistem peramalan, sistem pendukung keputusan, sistem informasi geografis, sistem pakar, data mining, klasifikasi, dan text mining. Oke, itu perkenalan dari saya. Nah, mata kuliah yang di Ampus saat ini, di semester ini, yang pertama saya mengajar manajemen proyek. Yang kalian saat ini ikuti yaitu interaksi manusia dan komputer, workshop pengembangan perangkat lunak, sampai dengan komutasi awan untuk TIF program lintas jenjang. Nah, kita skip, masuk ke interaksi manusia dan komputer. Nah, kalau kalian mau belajar mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana mendesain sebuah antarmuka yang baik dan efektif untuk pengguna. Baik dan efektif untuk pengguna, itu kata kuncinya. Mendesain sebuah antarmuka, itulah kata kuncinya. Nah, dalam mata kuliah ini, untuk kelas reguler yang TIF A sampai E ya,
Di Plus Bondowoso itu saya yang mengampu mulai dari topik pertama sampai topik ke-6. Untuk kelas internasional nanti diampu oleh Pak Hafid. Lanjut di topik 7 sampai 12 yang internasional maupun yang reguler itu nanti diampu oleh Pak Hafid, dan yang terakhir topik 13 dan 14 nanti diampu oleh Bu Luki. Seperti itu untuk pembagiannya. Nanti kalian juga akan ketemu dengan saya di workshop pengembangan perangkat lunak yang mengajarkan tentang desain sprint dan scrum. Nanti saya akan mengajar di minggu ke-7 dan setelah UTS minggu ke-13 dan 14. Oke. Nah, yang perlu kalian simak adalah ada 3 mode pelaksanaan perkuliahan. Yang pertama adalah live session, kita tatap muka secara daring, entah itu menggunakan Zoom, Google Meet, atau Cisco Webex saat ini. Yang kedua adalah tugas terstruktur, kalian menyelesaikan tugas-tugas yang ada di e-learning JTI, di mana tugas 1 dan tugas kedua dan tugas yang ketiga itu saling berkaitan, secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, coba saya menghadirkan namanya kuliah industri, yaitu karena kita kuliahnya di Politeknik, otomatis kita harus banyak-banyak belajar langsung kepada praktisnya langsung untuk bisa sharing ke dalam satu perkuliahan kita. Sebagai contoh, kalau kita mau belajar bertani misalnya ya lebih bagus kalau kita belajar kepada praktisnya langsung untuk bisa sharing ke dalam satu Nah, terima kasih. Contoh kalau kita belajar bertani, kita lebih bagusnya itu kita langsung ngomong sama petaninya. Contoh apa yang dia lakukan. Itu kita belajar langsung dari praktisinya. Dosen di sini hanya memfasilitasi untuk kalian ketemu dengan petaninya, agar kalian bisa belajar langsung. Dosennya bisa bertani bisa, tapi tidak se-expert prosesnya langsung. Nah, itu adalah konsep perkuliahan di Politeknik. Nah, ini aturannya mungkin. Kalau kalian, yang pertama adalah kalian harus aktif di e-learningnya, mempelajari materi, mengisi attendance. Kalau tidak ada attendance berarti bisa diisi, mengerjakan tugas, assignment tepat waktu. Kalau terlambat biasanya ada tandanya, nanti otomatis nilainya berkurang. Mengikuti UTS dan UAS yang paling penting sesuai jadwal, dan selalu mengisi learning journal di setiap minggunya, khusus untuk pertemuan saya. Jadi kalau di IMK ini kalian mengisi learning journalnya mulai dari hari ini sampai minggu ke-6, topik ke-6. Kenapa kok saya mewajibkan mengisi learning journal? Karena agar kalian benar-benar, saya tidak mau lagi, terutama mahasiswa wali saya, Pak, semester ini saya kok nggak belajar apa-apa ya? Nah, mungkin kalian tidak dapat mengambil hikmah atau tidak menulis apa yang kalian pelajari dalam minggu ini. Itu makanya saya buatkan absensi yang plus, di mana kalian bisa mengisi learning journal. Nah, dalam live session atau kuliah, nanti peraturannya beda lagi. Silakan, room akan saya selalu buka 5 menit sebelum dimulai untuk kalian bisa join. Kalian harus aktifkan mikrofon, kecuali kalau kalian bertanya maupun menjawab. Nah, yang ketiga adalah mengaktifkan kamera saat perkuliahan berlangsung. Nggak boleh pakai foto profil yang, misal saya ini diam gini, saya screenshot terus jadikan foto profil, itu nggak boleh. Atau virtual background yang mengecoh seolah-olah kalian menyimak padahal ya enggak gitu loh. Jangan seperti itu. Berpakaian santai tapi tetap sopan. Jadi yang layak lah. Jika koneksi lambat, saya perbolehkan kalian aktif dengan smartphone. Nah, untuk yang ini yang khusus dalam mata kuliah yang selalu saya ajar, kalian harus mengisi namanya learning journal. Silakan diisi dengan identitas, mata kuliah. Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, setiap minggunya maksimal, kalau normal kalian ikut live session maksimal 250 kata. Tapi kalau kalian nanti tidak bisa mengikuti live session, kalian minimal 750 kata. Nah, ketika mengisi dianggap hadir dalam satu perkuliahan, hanya diperbolehkan mengisi saat hari perkuliahan. Contoh, kalian kuliah IMK Perdana hari ini hari Rabu ya. Kalian hanya bisa mengisi hari Rabu untuk
learning journal minggu ini di hari Rabu. Hari Kamis itu kalian tetap bisa mengisi, tapi saya bisa melihat kapan kalian ngisinya. Itu tidak saya anggap. Nah, jangan coba-coba. Biasanya kan mahasiswa itu ada yang satu sudah ngisi, misalnya learning journalnya, lalu dipaste di grup WA, nanti teman-teman tinggal merubah sedikit. Nah, data dari kalian itu tadi saya coba main-mainkan dengan text mining. Saya coba menghitung nilai similaritas dari pekerjaan kalian. Kalau kalian copy paste, otomatis nilai kemiripannya sangat tinggi. Itu jangan coba-coba. Nah, ketika kalian tidak dapat mengikuti live session atau kuliah industri, setiap perkuliahan coba saya akan streaming di akun YouTube saya. Nanti kalian bisa menyimak kembali. Contoh, Pak, mohon maaf, kuliah sore ini saya tidak bisa datang karena mengantarkan ibu saya ke pasar. Tidak apa-apa, kalian tidak usah ikut. Tapi kalian tetap isi learning journal. Kalau yang normal tadi maksimalnya 250 kata, tapi kalau kalian ada keperluan atau terlambat atau sakit, kalian boleh menyimak kembali kuliahnya dan mengisi learning journalnya 3 kali lipat, yaitu minimal 750 kata. Pak, gimana cara biar bisa tahu? Coba saya ragakan sebentar. Oke, sampai dari sini ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Silakan. Kalau ada yang mau berpendapat, ini ada yang di chatting. Oke. Video saya matikan, soalnya kalau dihidupkan suara Bapak jadi putus-putus. Oke, enggak apa-apa. Oke, nyampe sini tentang learning journal, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, terlalu banyak, enggak apa-apa. Kita silakan disampaikan. Mumpung belum didok ya. Silakan. Mengisinya itu harus ada kaitannya dengan materi atau harus ada kaitannya dengan mata kuliah ini atau apa saja yang dipelajari di hari ini? Ya. Terima kasih. Siapa yang tadi tanya? Bunga, oke. Bentar saya peragakan. Kalau yang diisi itu bebas sebenarnya. Kalau kalian kuliahnya IMK ya paling ya materinya yang nggak jauh-jauh dari IMK itu. Nggak mungkin saya mata kuliah IMK ngajarnya manajemen proyek, nggak mungkin. Dan itu bebas. Misal nggak harus kata-katanya terlalu tinggi ya. Misal hari ini saya belajar mendesain, misalnya desain sebuah halaman web menggunakan aplikasi ini, di mana bla 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 bla. Ya seperti kalian membuat catatan lah. Bebas pokoknya. Ini share-nya kok hilang ya? Bentar. Oke. Jaringan nggak stabil, Pak. Oke, udah lihat ya? Nah, bagaimana cara menghitung kalau segini itu kalau nggak salah satu paragraf ini saja saya paste di sini itu 107 kata. Kalau kalian normal nggak apa-apa, maksimal kan 250. Kalau 2 paragraf masih boleh, 3 paragraf terlalu banyak ketika kalian normal. Tapi ketika kalian ada halangan untuk ikut live session, ya harus ditambah. Nah, tadi 750 ya. Kenapa? Ya harus fair. Ada teman kalian yang meluangkan waktu untuk ikut live session untuk benar-benar kuliah. Kalian yang menyusul ya harusnya belajar lebih banyak untuk mengejar ketertinggalan teman-teman kalian lah. Kalau 750 kata itu paling tidak ada 1 halaman penuh yang learning journal yang harus kalian isi. Ini adalah contoh untuk pengisian learning journalnya. Misal ini nama mahasiswanya, NIM kalian, semester berapa, golongan apa. Next, itu untuk identitasnya, mata kuliahnya, ini minggu pertama, diisi minggu pertama saja, kuliahnya hari ini, tanggal hari ini. Next.
Topiknya misal pengenalan HCI. Nah, apa yang sudah Anda pelajari ini yang kalian isi sebagai learning journal. Contoh Anda belajar tentang mata kuliah HCI, di mana mata kuliah HCI ini sangat bermanfaat untuk bla 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 bla. Itu nggak apa-apa. Bebas pokoknya. Ya. Nanti kalian submit, ketika disubmit itu sudah saya anggap kalian masuk. Pak, kalau tidak ada live session, ya berarti apa yang kalian pelajari tentang tugasnya. Misal saya hari ini tugas untuk melakukan komparasi produk, di mana produk yang saya compare adalah ini dan ini. Dalam komparasi itu saya menemukan bahwa produk A itu lebih bagus dari produk B. Gitu aja sudah, nggak apa-apa. Tentang learning journal, silahkan. Ada yang ditanyakan? Monggo, kalau mau yang sampaikan. Ya, silakan. Saya gitu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau semisal normal nih ikut teknik ini. Nah, itu kan maksimal kita membuat 250 kata maksimal ya. Itu kalau misalnya di bawah 250 kata, enggak apa-apa kan berarti kan, Pak? Misalnya hanya 20 kata. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Makasih, Pak. Kalau kalian normal, batas atas yang diterapkan maksimal, nggak usah panjang-panjang. Intinya saya nggak pengen panjang-panjang bilang. Tapi ketika kalian tidak normal, maksudnya ada halangan untuk live session, kuliah industri, kayak gini, ya batas bawahnya yang saya terapkan minimal 750 kata, ya 1 halaman penuh itu tadi. Ya gitu ya. Yang penting kalian jangan copy paste, benar-benar kata-kata kalian yang kalian pakai. Tuh, terjawab ya, Anggito? Pak, terjawab, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain, silakan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silakan. Saya mau bertanya tentang itu yang jurnal yang apa? Yang barusan itu. Kalau pas misalnya mempelajarinya di luar mata kuliah Bapak dan Bapak tidak tidak ada kuliah, misalnya cuman mengisi jurnal saja, tapi membahasnya tentang di luar mata kuliah Bapak, tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa, nanti saya intinya apa yang kalian pelajari itu terkait dengan interaksi manusia dan komputer sesuai nama dengan mata kuliahnya. Nah, mungkin kalian belajar IMK ternyata yang kalian isi tentang manajemen proyek, kan nggak nyambung. Terkait apa yang sudah saya sampaikan atau tidak, itu boleh. Misal saya cuma menyampaikan A, ternyata kalian isi browsing dapat B, nggak apa-apa. A dan B itu diceritakan, nggak apa-apa. Ada hal baru yang kalian temukan itu nggak apa-apa, tapi harus terkait dengan mata kuliah yang bersangkutan. Terima kasih, Pak. Iya, sudah terjawab ya? Iya, Pak, sudah terjawab. Terima kasih. Ada lagi, monggo? Ada yang di chat tanya, Pak, saya kalau mau belajar React.js boleh nggak? Boleh, tapi yang diajarkan di sini adalah mata kuliah teori. Jadi teorinya yang saya kenalkan, kalau kalian prakteknya mau pakai web, mau pakai mobile, bahasa pemrograman apapun ya silakan. Jadi yang tanya di chat Alif kalau nggak salah. Clear? Deal? Rek? Kalau saya next slide berarti deal ya. Normal maksimal 250 kata. 50 kata aja boleh. Tapi ketika kalian ada halangan untuk ikut live session, termasuk teman-teman kalian yang hari ini tidak ikut live session, berarti minimal 750 kata. Dari mana saya tahunya? Ya saya lihat streamingnya biasanya. Ya streaming dari YouTube-nya. Oke, deal ya, Rek ya? Oke, kita next. Pak. Siap. Oke, deal. Oke, thank you. Baik, selanjutnya. Ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman semua, mahasiswa bimbingan saya maupun
bukan tentang bagaimana belajar di perguruan tinggi. Contoh, saya akan mengajar tentang mata kuliah nasi pecel misalnya. Jadi saya akan hanya memberitahu bahwa nasi pecel itu ada nasinya, ada sayurnya, ada kacang panjangnya, ada kecambahnya, ada kemanginya, ada bumbu kacangnya. Cara masaknya ya tinggal dituangkan sayur dan nasi dengan bumbunya dijadikan satu. Nah, terkait dengan mata kuliah IMK ini, saya cuma ngasih tahu bahwa IMK ini nanti kalian akan menjadi seorang misalnya UI UX designer. Untuk itu kalian harus punya kemampuan A, B, C, D, F, G misalnya. Nah, terkait kalian mau pakai tools apa, saya mau pakai React, saya mau pakai mobile, saya pakai web, itu terserah kalian gitu loh untuk explore-nya. Contoh kalau analoginya di pecel ini, Pak saya mau pakai daging, saya mau pakai ayam Pak, saya mau pakai tempe tahu Pak, itu terserah kalian. Jadi intinya apa? Kalian harus banyak-banyak berlatih sendiri dan belajar mandiri untuk mengeksplor setiap bahan-bahan yang baru. Semakin kalian punya varian, semakin kalian bernilai di dunia kerja. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir saya ingin menyampaikan untuk minggu depan di hari Senin sampai Jumat kita kuliahnya langsung hari Sabtu saja. Jadi nanti di minggu kedua saya akan coba mengadakan namanya kuliah industri yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu belajar langsung kepada praktisinya langsung. Nah, kenapa kok hari Sabtu? Karena beliau-beliau hari Senin sampai Jumat itu sibuk bekerja. Jadi tidak bisa kita ganggu dengan proyeknya, baru bisa sharing. Beliau mau berkenan sharing pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober. Jadi minggu depan kuliahnya hari Sabtu jam 8 sampai jam 9.30. Saya kuliah nggak lama-lama kok, Rek, biar nggak menghabiskan kuota kalian. Nah, untuk kalian hanya saya wajibkan untuk ikut di mata kuliahnya masing-masing, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk yang pertama, nanti akan diisi oleh Mas Andra Bayu Febrian, seorang UI UX designer dari Algo Studio di Malang, sebuah software di Malang. Dia akan coba cerita bagaimana perjalanannya menjadi seorang UI UX, kerjaannya seperti apa, mungkin sampai sharing gajinya seperti apa, tantangannya dan pengalamannya seperti apa. Saya rasa menarik apa yang akan disampaikan, karena bisa jadi solusi, ya. Kalau jadi mahasiswa teknik informatika ya harus bisa coding, tapi plus kalau kalian misalnya mau keluar dari dunia pemrograman coding tadi, kalian bisa jadi UI UX designer salah satu contoh, atau Scrum Master atau manajer proyek gitu. Oke, terkait kontrak ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Tentang kuliah industri juga. Permisi Pak, izin bertanya. Apakah ini sudah dari sekarang atau mulai Sabtu? Untuk apa, Hanif, Satrio? Untuk tugasnya itu apakah mulai dari sekarang apa dari Sabtu besok, Pak? Learning journal-nya maksudnya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Setelah kalian menyimak kuliah live session ini, silakan langsung dibuka linknya tadi, langsung diisi Google Form-nya untuk minggu yang pertama. Bisa langsung dimulai, Hanif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ketika kalian isi learning journal, akan saya anggap itu satu pertemuan, satu absensi ya. Gak usah banyak-banyak, Rek. Maksimalnya 250 kata. Ada lagi, monggo? Ada yang mau disampaikan? Oke, tidak ada ya? Ada Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Kan minggu depan kan ada kuliah industri hari Sabtu juga Pak ya. Hari Sabtu. Nah itu juga agak tabrakan Pak sama kuliah industri yang lain. Apa itu? Kita kuliah analisis dan desain algoritma itu jam 9 sampai jam 11.
Oke, coba saya koordinasikan dengan dengan Bu Kaprodi ya. Nanti kami atur jadwalnya lagi. Oh iya Pak. Ya. Oh, perlu diketahui juga, saya sudah membuat grup WA bersama ketua-ketua golongan. Nanti apapun perubahannya nanti akan selalu saya sampaikan di grup itu. Dan untuk minggu-minggu berikutnya, misalnya ada live session, itu sesuai dengan jadwal yang ada di SIM. Seharusnya kan kita kuliah hari Senin ya. Kita hari Senin siang ya. Ya, itu jadwal normalnya. Kemarin saya masih ada ujian, jadi kita geser jadinya Rabu sore ini. Itu, insya Allah untuk jadwal-jadwal berikutnya, kalau ada live session, kita ngikut yang di SIM online. Tuh. Oke, monggo kalau ada yang ditanyakan lagi. Saya Pak mau tanya lagi Pak. Monggo silakan. Ini ada yang nitip pertanyaan. Kan kalau misal nggak ikut live session kan nulis kata sampai minimal 750 kata. Nah, gimana kalau nggak ikut yang apa itu misalkan di Disco yang WebEx ini, tapi ikut di streaming YouTube gimana Pak? Apakah tetap menulis 750 kata atau gimana? Baik, itu nggak ikutnya karena YouTube, karena koneksinya nggak bisa ya? Ya, benar itu Pak. Oke, kalau kalian masih ikut yang di YouTube, itu ada live chat ya. Di YouTube kan ada live chat, silahkan tuliskan namanya. Saya anggap kalian ikut sama seperti kalian ikut di Cisco WebEx ini, di live interaction ini. Itu. Oke, makasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Kan kalau mau ada yang disampaikan, ada yang dipertanyaan lagi. Pak mau bertanya. Oke, silakan. Untuk waktu pengisian jurnal itu sampai berapa lama Pak? Waktu pengisian jurnal. Oke, terima kasih Syarif ya. Untuk pengisiannya saat kuliahnya berlangsung. Kalau kuliahnya hari Rabu ya hanya diperbolehkan hari Rabu sampai nanti tengah malam gitu. Kalau hari Kamis kan setiap Google Form itu kan ada timestamp-nya ya. Ada jam berapa, tanggal berapa si user pengisi. Kalau hari Kamis sudah tidak saya anggap, saya filter pastinya. Baik Pak, terima kasih. Kenapa sore saya memberatkan kalian? Tidak, sebenarnya saya gak kepingin memberatkan kalian. Saya hanya kepingin kalian benar-benar belajar, walaupun itu sedikit. Makanya kalau kalian normal, itu selalu saya tetapkan batas maksimalnya. Kalau kalian cuma belajar satu kalimat saja, atau gak apa-apa ditulis di learning journalnya satu kalimat. Gitu. Yang penting setiap minggu kalian berprogres, kalian belajar. Seperti itu. Oke. Ada lagi, Rek? Iya Pak, mau tanya lagi Pak. Iya, silakan. Ini yang kuliah lewat YouTube streaming katanya komentarnya dinonaktifkan Pak. Live chat-nya? Iya, live chat-nya. Oke. Ini saya sudah dapat pesan Pak. Sorry, berarti saya salah setting tadi. Untuk selanjutnya tidak akan saya aktifkan live chat-nya. Ada lagi, Rek? Udah? Kalau tidak ada, kita lanjut. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan mengenalkan dunia namanya HCI. Kalau bahasa Inggrisnya ya, Human Computer Interaction. Kalau bahasa Indonesianya adalah interaksi manusia dan komputer. Yaitu mata kuliah yang kalian ambil saat ini. Itu ngapain sih gitu loh. Kalau ada komputer kalian say hi gitu. Kalian berinteraksi dengan komputer ya nggak gitu juga gitu loh. Nah, suatu saat nanti kalau saya percaya sih pekerjaan saya ini yaitu sebagai dosen atau sebagai guru akan digantikan oleh mesin, oleh komputer. Kenapa? Karena semakin hari kita mendesain sebuah antarmuka itu semakin bisa mempersuasi. Kalau guru sama dosen kan bisa menyampaikan informasi plus mempersuasi atau merubah perilaku dari siswa atau mahasiswanya. Nah, kalau kita mendesain komputer itu secara tepat gitu loh.
cara ngomongnya, cara nyampaikannya, nada bicaranya, cara melihatnya, walaupun itu hologram, sebuah hologram, kita akan mempercayai bahwa itu beneran orang atau beneran dosen beneran. Itu. Nah, itu adalah salah satu kegunaan kita, kenapa kok kita harus belajar ini, interaksi manusia dan komputer itu. Nah, saat ini kalau kalian tahu, ada yang bisa bantu menjelaskan ini? Kira-kira aplikasi apa saja? Cortana, Siri, sama Google Assistant. Ya, siapa tadi yang ngomong? Saya, Pak. Oke. Yang sebelah mana dulu? Kanan. Itu Google Assistant, Pak. Google Assistant. Oke. Biasanya dibuat untuk apa itu Google Assistant? Android, Pak. Android ya. Itu gunanya untuk apa? Untuk kayak manusia mencari sesuatu gitu, Pak. Mungkin mencari informasi atau semacamnya. Oke, membantu user untuk mencari informasi gitu ya. Iya, Pak. Kalau yang sebelah kiri apa itu? Kalau yang gimana, Pak? Sebelah kiri tadi kan kanan Google Assistant, yang sebelah kiri? Yang kiri itu Cortana sama Siri, Pak. Atau di platform apa itu? Kalau Cortana itu punyanya Windows, yang Siri punyanya Apple. Oke, kegunaannya? Membantu manusia berinteraksi dengan gadgetnya, Pak. Oke. Jadi kayak tidak perlu mengakses, misalnya ingin SMS seseorang atau menyalakan alarm gitu, mereka bisa menggunakan lebih ke voice comment, Pak. Oke. Tidak harus ke aplikasinya langsung. Oke, berarti ini adalah, terima kasih Hanif sudah dibantu. Ini adalah bentuk antarmuka ya. Bagaimana menghubungkan antara pengguna dengan komputer kan? Ya, dalam bentuk suara. Kalau di berbagai platform sudah ada namanya Cortana, sudah ada Siri di macOS, sudah ada Google Assistant di Android. Nah, kalau gitu, bagaimana cara kita mendesain teknologi yang sudah keren tadi menjadi yang efektif? Nah, kita belajar itu di IMK ini, HCI ini. Kasih contoh lagi deh, gitu. Nah, saat ini kita dihadapkan di era otomasi dan banyak pilihan. Jadi kita bisa memilih mana yang lebih cepat, mana yang lebih baik, dan mana yang lebih murah dari yang sebelumnya. Contoh, saya mau traveling nih. Kira-kira saya punya pilihan aplikasi apa? Coba salah satu bisa bersuara. Kalau saya mau traveling, pilihan aplikasinya apa saja? Traveloka, Pak. Yang ngomong? Firman atau Wartono ini? Tufel, Pak, Tufel. Oh, Tufel. Apa saja pilihannya? Yang pertama, Traveloka, terus? Aladin. Apalagi terus? Itu aja yang saya tahu, Pak. Tiket.com, terus? Apalagi? Pegi, oke. Dari keempat itu, yang Tufel anggap paling oke yang mana? Kalau menurut iklan yang ada di mana-mana, Traveloka, Pak. Traveloka, karena banyak iklannya. Kalau yang menurut Tufel yang paling murah yang mana? Kalau yang saya lihat Aladin yang paling murah. Kalau yang menurut Tufel paling oke pelayanannya? Traveloka lagi. Nah, itu adalah satu contoh. Terima kasih Tufel. Bagaimana kita bisa memilih satu produk yang sejenis. Nah, kalau kalian punya sebuah produk, nyontoh Traveloka boleh. Kalau kalian mau buat startup, buat hal yang sama dengan Traveloka itu boleh. Tapi pastikan kalau kalian punya keunggulan. Lebih cepatkah, lebih baguskah, lebih murah lah, atau apapun.
Nah, itu termasuk yang dipelajari di IMK. Tak kasih contoh lagi. Nah, kalau kalian mau berkompetisi sama-sama buat Traveloka, kalian harus ke state yang paling tinggi, yaitu user experience. State yang kedua yang paling rendah adalah experience, service-nya. Kalau kalian cuma jualan barang, itu goods. Stage yang kedua, kalian jualan produk saja, itu komoditis. Salah ya, karena ikuku ya. Komoditis. Aku kan dari tadi nih Zoom saya 3 kali. Terus Ini suaranya siapa? ya, Lo kita. Nah, sudah saya mute. Oke, ini contoh sederhananya. Nah, yang kalian lihat kan kopi ya. Kalau kalian punya kebun kopi, oke, kalau kalian punya kebun kopi, kalian jual ke pasar, misalnya per kilonya cuma Rp500. Itu kalau kalian jualan bahan baku saja. Tapi kalau kalian olah dengan mesin, roasted, di grinded atau di apapun, dijual di Alfa misalnya, di toko grocery, entah itu Alfamart, Indomaret, itu harganya jadi 3.000. Nah, kalau kalian sajikan ditambah air hangat, ditambah gula, ditambah vanila, itu kalian bisa jual jadi 10.000. Nah, beda kalau kalian sudah dilabeli misalnya Starbucks, nah, minumnya di Starbucks yang harganya Rp500, itu nanti jadinya 50.000. Itu analoginya. Sama. Sebenarnya bahan-bahan di laptop ini sama gitu loh. Semuanya sama gitu loh. Dibuat di negara yang sama. Tapi ketika dirakit, ya ditambahkan label misalnya buah yang roak misalnya, itu harganya jadi berpuluh-puluh kali lipat dari itu. Nah, itu yang dimaksud dengan experience. Dari sini paham nggak, Nek? Nah, kalau kalian minum di... Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Beda lagi kalau kalian minum kopi, misalnya di Starbucks, terus ada yang mijitin, ada yang ngajak cerita, ada yang ngajak ngobrol, ya, ada yang nemenin, ya otomatis harganya juga berkali-kali lipat lagi. Karena pengalamannya itu lebih seru misalnya, atau lebih excited. Nah, itu untuk era saat ini sudah banyak pilihan produk, sudah banyak produk yang sejenis. Kalian tidak harus belajar komoditi dan good ya, tidak harus belajar layanan saja gitu loh. Tapi kalian harus belajar bagaimana memberikan experience atau pengalaman lebih kepada pengguna. Contoh, kalian punya perusahaan ekspedisi paket, misalnya satu JNT, satu PT Pos, satu apa gitu ya. Kalian pengen punya perusahaan ekspedisi juga. Kira-kira kurirnya harus ketika datang ke rumah mengantarkan pos, mengucapkan salam dulu, doa-doa dulu, nyanyi-nyanyi, biar pelanggan itu seneng gitu loh menerima paket. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita memberikan pengalaman yang berbeda kepada pengguna. Nah, dalam konteks pembuatan aplikasi mata kuliah IMK ini, kalian diberikan pengetahuan bagaimana memberikan pengalaman yang bagus kepada pengguna. Nah, ini yang saya contoh tadi. Kalau kalian e-commerce saja, ada Lazada, ada Blibli, ada Tokopedia, dan lain sebagainya. Mana yang bisa bertahan? Yang bertahan adalah yang punya pengguna yang sudah nyaman. Kalau sudah nyaman kan nggak bisa move on ya, nggak bisa pindah ke produk lainnya. Nah, bagaimana membuat nyaman? Ya itu tadi kita belajar di HJI itu, entah promonya ditaruh atas, entah barang-barang wishlist-nya ditaruh bawah, entah flash sale-nya ditaruh mana, dan lain sebagainya. Mana produk yang bisa membuat pelanggannya nyaman, itulah produk yang bisa bertahan. Nyampe sini paham, Rek? Kalau enggak paham langsung disela saja, enggak apa-apa. Ya, siapa? Oke, paham katanya. Oke, lanjut. Nah, untuk hari ini saya akan mengenalkan 3 terminologi. Ini bisa ditulis di Learning Journal. Saya hari ini akan
mempelajari 3 terminologi di mata kuliah IMK. Itu nggak apa-apa, wis sudah tak sumbang 1 kalimat ya. Yang pertama adalah user interface, user experience, sama usability. Kalau kalian melamar pekerjaan ya, biasanya yang paling umum adalah UI garing UX designer. Berarti kalian mendesain user interface plus user experience-nya. Itu. Ada lagi yang rate-nya separuhnya adalah UI designer. Itu artinya kalian hanya mendesain antar mukanya saja. Ada lagi yang UX designer. Itu artinya kalian hanya mendesain tentang UX-nya saja. Tapi kalau dua-duanya berarti dua-duanya masuk. Dan yang terakhir adalah biasanya kalau di UX adalah yang diukur adalah usability-nya. Apa itu? Yang pertama kita belajar tentang user interface dulu. Kalau katanya Mbah Wikipedia ya, itu adalah penghubung antara orang dengan mesin. Ada orang kita dengan mesin komputer. Penghubungnya apa? Itu ada macam-macam. Contoh ada web, ada speech yang tadi saya contohkan di awal, ada Cortana, ada Siri dan lain sebagainya. Ada mobile yang selalu kalian pakai, bahkan bangun tidur sampai tidur lagi itu enggak bisa lepas dari mobile itu tadi. Ya kenapa? Kalian sudah kecanduan, kalian sudah nyaman dengan mobile tadi. Ada shareable itu kayak smartboard yang bisa digunakan oleh orang itu. Ada wearable itu yang dipakai kayak jam tangan, smartwatch dan lain sebagainya. Ada robotik juga yang bisa meniru perilaku orang, itu robotic interface. Itu adalah contoh-contoh dari user interface. Nah, dari user interface kalian paham nggak? Kalau kalian disuruh mendesain user interface, ya kalian hanya membuat jembatan bagaimana komputer itu bisa memahami perintah. Entah itu button, entah itu slider, entah itu drop down, itu user interface. Entah itu menggunakan suara, menggunakan kamera, menggunakan apapun lah, itu user interface. Ya. Paham ya, Rek ya? Pak. Oke, kita lanjut. Kalau kalian kita bicara UX sekarang, user experience. Kalau katanya ISO, persepsi seseorang atau respon seseorang terhadap suatu produk, sistem ataupun layanan. Kayak kalian contoh tadi, kenapa sih kalau kita harus ngopi di Starbucks misalnya? Apa di sana? Oh, ternyata suasananya nyaman, instagramable. Itu termasuk user experience. Oh, misalnya ternyata pelayannya kece-kece misalnya, rasanya enak misalnya. Itu termasuk user experience. Terpengaruh sama emosi ya, emosi. Ini contoh sederhananya. Kalau kita mendesain sebuah taman, orang itu kepengen cepat, kepengen dang tutuk ya. Nah, itu orang itu pakai shortcut gitu loh. Orang itu merasa bangga, lebih cepat daripada orang yang lewat jalan biasa. Itu user experience. Itu terkait dengan nilai, kebergunaan, aksesibilitas dan lain sebagainya. Oke, biar nggak bingung, tak kasih analogi yang sederhana. Kalau kalian mau makan sereal, ya, ini sereal antara produk UI dan UX. Contoh sederhana adalah sereal. Sereal itu ada yang rasa coklat, ada yang vanila, ada yang remahan regal itu ya. Ada yang susunya dan lain sebagainya. Itu produk. Gambar yang sebelah kiri, itu produknya, komponennya. Kalau kalian mau makan sereal, itu ada yang rasa coklat, vanila, regal, susunya, mangkoknya, sama sendoknya, itu namanya produk. Kalau kita bicara UI, adalah penghubung tadi, bagaimana cara kita makan sereal. Nah, caranya adalah ya di sendok, ya pakai sendok gitu. UI-nya ya sendok itu. Beda lagi kalau UI-nya adalah garpu sama pisau, apakah berguna enggak? Nah, itu namanya usability. Gitu.
UI itu adalah bagaimana cara memakan serealnya. Kalau produk adalah penyusun dari serealnya tadi. Nah, kalau kita bicara UX, ya, user experience, ya itu tadi antara coklat, vanilla, regal, dituangkan susu, sendoknya dipakai, kita makan. Rasanya enak atau enggak, rasanya hambar atau enggak, itu namanya user experience. Sampai sini paham, Rek? Bedanya antara produk, UI, dan UX. Kalau untuk mangkoknya itu termasuk apa, Pak? UI atau usability? Nah, pertanyaan bagus. Mangkoknya termasuk apa? Sebenarnya kalau saya bisa harus mengedit gambarnya ini, mangkoknya saya tambahkan sebagai UI, yaitu perantara bagaimana cara kita makan sereal. Kan bisa saja mangkoknya diganti piring. Nah, kalian lebih nyaman makan pakai mangkok apa makan pakai piring ketika yang dimakan itu sereal yang punya kuah tadi. Jadi jawaban saya sebenarnya itu masuk di UI. Itu. Monggo kalau mau yang ditanyakan lagi silakan. Ada tanggapan? Sudah? Sudah bisa membedakan, Rek, ya, antara produk, UI, dan UX. Contoh sederhananya kalau di komputer kalian disuruh buat aplikasi mobile, misalnya. Aplikasi yang di dalamnya entah itu database, entah itu gambar, video, itu termasuk yang komponen penyusunnya. Nah, ketika kalian mendesain halaman utamanya apa, halaman menu selanjutnya apa, itu adalah user interface. Nah, ketika aplikasi itu sudah di-launching, sudah digunakan user, aplikasi itu lemot, aplikasi ini simple, aplikasi ini enak, bagus. Nah, itu termasuk UX gitu. Oke, ada yang pertanyaan silakan. Oke. Sudah paham ya, Rek, ya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Bedanya UI sama front end itu gimana, Pak, ya? Oke, Pak, bedanya UI dan front end. Kalau UI itu antar muka bentuknya. Front end itu adalah sama sih sebenarnya. Kalau kita lihat namanya front end developer, sebenarnya yang dia kerjakan adalah membuat sebuah user interface. Beda sih, ada namanya UI UX designer. Beliau yang membuat semua desain dari aplikasi kita. Nah, front end itu tugasnya dari yang bentuknya gambar itu di coding, entah itu di web ataupun di mobile, nanti biar bisa diklik keluar halaman apa, diklik lagi keluar halaman apa, itu front end. Kerjaannya front end. Baik, terima kasih, Pak. Bisa membedakan ya? Bisa, Pak. Oke, kalau saya menangkapnya, UI itu adalah bahannya, bentuknya. Kalau front end itu orang yang membuat biar bahan itu bisa dipakai. Front end itu kalau web ada front end developer, ada back end developer. Front end itu yang buat antar mukanya, yang buat tampilannya, yang nata gambarnya, yang nata semua komponen di webnya. Back end itu yang mengcoding bagaimana mengolah datanya di dalamnya itu. Tuh. Sebenarnya front end itu ya berkaitan dengan UI, sangat berkaitan dengan UI. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi, silakan. Sampun, kalau sampun kita lanjut ke yang terakhir, konsep yang terakhir. Kalau kalian sudah bisa membedakan antara UI dan UX dan kaitannya dengan sebuah produk, yang terakhir adalah konsep tentang usability. Usability adalah kebergunaan. Sebagai contoh, di yang paling kanan, kalian nemu nggak ATM yang gambarnya itu colorful gitu ya? Yang banyak videonya, yang banyak tampilannya, nemu nggak? Pasti saya yakin jawabannya adalah kalian jarang sekali melihat layar ATM yang banyak dekorasinya. Karena apa? Orang nggak penting kalau mau ambil uang, ya butuhnya cepet gitu loh. Gunanya ya ATM itu ya cepet mengeluarkan uang. Itu kebergunaannya.
bagaimana kita mencapai tujuan dengan efektif dan efisien itu adalah usability. Contoh di ATM tadi, kalau dibuat dekorasi video, ditambahkan, wah orang akan terganggu gitu loh. Orang malah tidak jadi ambil uang malahan, malah banyak errornya. Nah, itu berarti bisa dikatakan desain usability-nya itu sangat rendah. Tuh. Contoh di gambar yang tengah, ada gagang pintu. Itu kan nggak jelas gitu loh. Kalau mau kunci gimana, kalau mau membuka itu gimana. Nah, itu bisa dibilang bahwa nilai kebergunaannya itu sangat rendah gitu loh. Karena orang mau buka sama kunci aja bingung gitu loh. Nah, itu yang biasanya diukur di HCI, kebergunaannya. Padahal tujuan gagang pintu adalah bisa membuka dan menutup. Kalau orang sudah bingung mau buka sama nutup, ya nilainya kecil. Dan yang terakhir, ini adalah vending machine. Jadi kalau kalian mau beli sesuatu minuman, masukkan koin terus keluar sendiri minumannya, itu pakai vending machine. Dan ini kebetulan adalah tiket yang dianu. Kalau kalian lihat, kira-kira gimana? Saya harus ngapain dulu? Bapak ada yang bisa bantu jelaskan nggak gambar yang paling kiri? Gimana urutan kerjanya? Bapak? Ada yang bisa ngerti nggak urutan kerjanya? Kalau saya mau mengeluarkan tiket dari mesin itu. Bingung kan? Bingung. Nah, kalau kita membuat sebuah antarmuka yang membingungkan pengguna, berarti pengguna itu tidak bisa mencapai tujuan apa yang dia mau. Nah, itu nilai usabilitasnya atau kebergunaannya sangat rendah. Contoh, koin. Setelah koin, press gray box first. Yang mana gray box itu? Terus, para panahnya kemana lagi kan nggak jelas gitu loh. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, biasanya cara untuk mengukur kebergunaan ada 3 komponen. Efektivitas tadi, efisiensi, sama satisfaction. User itu puas enggak terhadap produknya itu. Ini kalian bisa pelajari sendiri deh. Nah, apa kaitannya dengan UX tadi? Kalau kita bicara experience, di dalamnya itu ada usability. Jadi percuma produk itu bagus ya, tampilannya bagus, bisa menggait pelanggan. Ketika dicoba, ternyata banyak errornya. Nah, usabilitasnya itu rendah. Contoh, misalnya saya punya e-commerce namanya A misalnya, e-commerce A. Wah, promonya bagus ya. Banyak flash sale-nya gitu. Nah, ketika dicoba, ternyata bug-nya banyak. Ternyata kebergunaannya sangat rendah. Nah, otomatis itu nilai experience-nya juga berkurang. Apa yang bisa dipelajari bahwa usabilitas tadi adalah bagian dari experience. Tuh. Kalau usability tadi bagaimana menggunakan produk secara mudah. Gitu. Kalau experience bagaimana produk itu terlihat bagus, bagaimana rasanya, bagaimana pengalamannya, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kalian renungkan lah, bisa kalian renungkan sendiri. Saya yakin kalau kalian searching dimanapun, beda dari usability dan UX, itu sudah banyak orang yang jelaskan. Nah, ini perbedaannya, kalau usabilitas itu bagaimana cara kita membuat produk itu mudah. Tapi kalau UX, bagaimana membuat produk itu bisa berkesan. Berkesan itu belum tentu mudah. Berkesan itu ya pasti mudah gitu. Tapi mudah belum tentu berkesan. Kalau usabilitas, itu bagaimana cara kita mengurangi langkah-langkahnya. Contoh ketika kalian mendesain sebuah e-commerce, bagaimana user itu cuma 2 kali klik saja sudah check out, sudah beli. Nah, itu usabilitas. Nah, kalau user experience, bagaimana kita membuat sebuah e-commerce itu, misalnya ya, untuk cewek misalnya, punya banyak pilihan misalnya, bisa mengira-ngira misalnya, baju ini kalau dikasih
warna ini gimana, kalau dilihat dari samping sini mana, itu emosi yang dia ambil user experience. Usabilitas itu berbicara tentang bagaimana perilaku pengguna di dalam sistem kita. Kalau user experience itu bagaimana pengguna itu merasakan sesuatu di sistem kita. Tuh. Oke, coba kita pakai quiz ya. Nomor 1, siapa yang bisa jawab? Penghubung antar komputer dan pengguna. Nomor 1 siapa? 1 menurun. Interface. Oke, interface. Nomor 2, Alfian tadi nomor 2. Input dan output menggunakan suara. Ke bawah. Speech. Oke, benar. Oke, nomor 3, seberapa jauh suatu produk bisa digunakan oleh pengguna yang dimaksud demi mencapai tujuan yang diharapkan dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Nomor 3, Usability, Pak. Oke, usability. Nomor 4, salah satu tujuan dari pengalaman pengguna yang mengutamakan nilai produk. Ke bawah. Experience. Oke, nanti kita lihat bareng-bareng. Produk yang berguna nomor 5. Usability. Oke, usability pas. Nggak tahu nanti jawabannya benar atau salah. Kalau usable. Ya, coba kita lihat. Nomor 6, indikator keberhasilan usability dilihat dari sejauh mana pengguna dapat menyelesaikan tugasnya. Nomor 6, ke bawah. Apa tadi?
user experience-nya. Kalian harus nyoba 2 aplikasi itu. Nah, lalu buatkan report, laporan hasilnya yang seperti template yang ada di template di e-learning. Nah, coba silakan disubmit di sana. Kalau ada waktu, coba salah satu akan coba saya suruh untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk template-nya sudah ada di e-learning ya. Sudah ada yang ngecek, Rek? Ini tugas untuk 2 minggu lagi. Bentar saya bukakan template-nya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Jelaskan, Pak. Sudah bisa membedakan antara UI, UX, sama usabilitas ya? Sudah. Kalau bedanya antara produk, UI dan UX, ada yang bisa menjawab? Nah, ini yang kalian dilihat di screen-nya apa, Rek? E-learning kan? Bukan? Bukan. Ya udah. E-learning ya? Ya. Ya, di sini materinya sudah saya upload termasuk kontraknya. Presensinya 1 tadi, presensinya melalui learning journal saja. Ada kuliah untuk yang HCI 1 sama HCI 2 ini adalah materi, bisa kalian pelajari dulu. Nah, yang format laporan tugas ini kalian bisa ikut yang di sini. Formatnya nanti kalian submit maksimal 2 minggu lagi, masih lama. Ya, ini tadi anggota kelompoknya 1 misalnya siapa, kalian milih topik apa, di luar ini pun boleh, misalnya aplikasi pertanian, misalnya TaniHub, apapun lah itu. Misalnya kalian di sini TaniHub, satunya apa gitu, pembandingnya terserah. Nah, kalian nilainya gimana? Misal yang TaniHub, ini saya rasa lebih mendukung, berarti ini yang dicentang. Oh, ini TaniHub itu rumit, berarti yang di sini yang dicentang. Oh, saya rasa ini efisien, membantu. Kalian centang di sini. Oh, tapi saya agak bingung, berarti ya di sini yang dicentang. Kayak gitu. Sama, untuk user experience produk yang kedua juga sama. Mana yang itu? Terus komentar terhadap produk 1 misalnya, TaniHub itu aplikasinya bla 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 bla, kalian bisa cerita di sini. Itu saja sudah. Dari sini paham, Rek? Paham. Insya Allah paham, Pak. Insya Allah paham. Oke. Paham, Pak. Saya ditanyakan sebelum kelas ini berakhir. Ampun, ada yang ditanyakan? Ini yang belum menyalakan kamera ada Abadan, Abdul Aziz, Adi Wijaya, Agin. Banyak ini saya baca ya banyak sekali yang belum mengaktifkan kamera. Saya kan jadi tidak tahu kalian benar-benar kuliah, lagi di pasar atau lagi di sungai, saya nggak tahu kan. Kalian benar-benar nyimak. Ya, lain kali diaktifkan kameranya. Sebentar, Bapak. Ya, silakan. Pak izin Pak. Kamera Kalau kamera saya hidup itu sering keluar masuk dari webcam-nya, Pak. Tidak apa-apa untuk pertemuan dan selanjutnya kalau memang kalian terkendala sama perangkatnya ya. Kalau Cisco memang agak berat, tidak apa-apa. Kalian tulis di chat aja, Pak. Mohon maaf saya ada kendala dan lain sebagainya. Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada 129 peserta. Ini saya screenshot sekaligus sebagai bukti kalau kalian ikut live interaction. Oke.
Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan kuliah hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa untuk mengisi learning journal. Tugas proyeknya tadi untuk 2 minggu lagi silakan dikerjakan. Sampai ketemu hari Sabtu ya, insya Allah tanggal 3 Oktober dengan kuliah industri. Nanti kita akan belajar banyak dari beliau, dari praktisi. Semoga dalam perkuliahan 1 semester ini kalian dapat mendapatkan kompetensi atau skill baru tentang perancangan antarmuka di berbagai aplikasi, entah itu web, mobile, atau apapun, robot, atau apapun lah pokoknya. Sekian dari saya. Silakan kalian lanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live meeting. Ini